Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan sebuah video dari Bang Ade Armando yang mengatakan bahwa tidak perlunya lagi sekarang ini bisa menghafal Al-Quran. Alasannya karena bahwa pada hari ini teknologi sudah begitu tinggi dan masif sehingga tidak diperlukan lagi bisa menghafal Al-Quran. Saya merasa terganggu dengan pernyataan tersebut dan melalui video yang saya temukan dari Gus Baha mengenai keutamaan dari bisa menghafalkan Al-Quran adalah kita simak saja penjelasan dari Gus Baha, pengasuh pesantren LP3I di Rembang, sekaligus juga penghafal Al-Quran dan menguasai ribuan hadis. Dan ini videonya yang menerangkan atau menjelaskan salah satu keutamaan daripada bisa menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Stay tune. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa nyuruh saya kan nggak kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, gak sopan kan kalau nyuruh gak sopan. Misalnya di UI Rektor aja gak berani nyuruh, ini orang gak jelas mau nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang gak jelas mau nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi gak apa-apa, kalau itu kebutuhan umat ya gak apa-apa. Ya ini ijazah, kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih ya? 30. Sudah mikir kan kamu udah. Ya, saya baca yang tulisan besar-besar ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu. Memang dia nggak bisa hormat monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas. Nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu. Jenengan dari beki, monggo dari nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu, karena dia fasik berdua itu. Pas mau dipukul, ternyata dia itu hafal surat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia, berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini, ya tapi saya di dalamnya kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita punya gampang tuh kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qurannya, tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah. Jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka, nggak keren blas, karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, sudah syafaat, sudah nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya di tafsir apa? Ibnu Katsir.
Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu. Yang tulisan besar-besar tak apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ini. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa ataki wa inilah amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus fa terusnya walhasil fashfa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten karena fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fashfa'ilah apa? Fashfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fashfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan, sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan, fashfa'ilah terus fatan toliku.